datang di YouTube channel Valeria Yekti. Halo adik-adik, di video ini Kak Valeria akan menemani kalian untuk belajar mengenai materi persamaan kuadrat. Sekarang kita mengenal dulu nih, sebetulnya persamaan kuadrat itu apa sih? Jadi persamaan kuadrat itu berarti suatu persamaan yang memiliki variabel berpangkat 2. Sekarang kita lihat bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi di sini ada satu variabel yang pangkatnya itu adalah pangkat 2. Ya, pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Dan nggak boleh kurang dari pangkat 2. Kalau cuma pangkat 1 berarti bukan persamaan kuadrat, ya. Makanya kenapa di sini ada syaratnya A tidak sama dengan 0. Karena kalau misalnya ini A-nya, koefisiennya si X kuadrat itu 0, berarti kan 0 dikali X kuadrat 0. Ya, jadi ini nggak ada. Sisa yang ini doang. Berarti kan nggak jadi persamaan kuadrat kalau gitu. Nah, di video ini akan Kak Vale bahas adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, jadi itu dulu. Yang pertama adalah kita bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada dengan 3 cara nih. Yang pertama itu dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Jadi udah ada rumusnya, kamu tinggal input gitu yang diketahuinya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah dengan cara pemfaktoran. Ya, untuk yang kuadrat sempurna dan untuk rumus ABC akan Kak Vale buatkan di video yang terpisah. Jadi supaya kalian ngerti dulu nih untuk pemfaktoran kayak gimana sih caranya. Kak Vale udah buatkan contohnya. Tentukan akar-akar dari persamaan. Yang pertama, x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, coba kita bahas dulu ya. Contohnya ini yang pertama. Ada x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, sekarang sebelum mulai mengerjakan, Kak Vale mau tentukan dulu nih A-nya itu yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana. Ini A-nya itu berapa? A itu koefisiennya x kuadrat. Kita lihat di sini koefisiennya x kuadrat. Nggak ada angkanya kan? Kalau nggak ada angkanya itu berarti sama dengan 1. Ya, jadi ini kan sama aja 1 dikali x kuadrat. Karena 1 dikali x kuadrat itu sama dengan x kuadrat, ya, jadi satunya nggak ditulis. Ya. Terus yang B-nya itu adalah koefisiennya si x, ya, x pangkat 1. Yang mana berarti ini 5. Terus C-nya itu konstanta. Jadi angka yang berdiri sendirian tanpa ada variabel. Yang mana? Ini si 6. Ya. Dah, kita udah punya A, kita punya B, kita punya C. Nah, sekarang kita coba mulai ngerjainnya. Kalau pemfaktoran nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, sama dengan 0. Nah, terus untuk yang di sini kita tulislah sesuai dengan yang pertama ini. Ini kan yang pertama ada x kuadrat, ya. Berarti kalau x kuadrat di sini x, di sini x. Nah, ini kita kalikan x dikali x, nanti hasilnya akan jadi x kuadrat sesuai sama yang atas. Nah, untuk yang di sini kita tulis aja dulu kayak gini, tambah p tambah q. Nah, gimana kita dapat p sama q-nya? Jadi gini, ketika P ditambah Q itu akan sama dengan B. Ya. Jadi ketika dua angka itu kita tambah, hasilnya jadi 5. Ya. Jadi P tambah Q itu sama dengan 5. Yang kedua, kalau P dikalikan dengan Q, maka hasilnya sama dengan A dikali C. Ya. Jadi kalau P dikali Q itu hasilnya akan jadi 1 dikali 6. 1 dikali 6 berarti 6 ya. Langsung Kak Vale tulis 6 di sini. Oke, kita udah punya 2 ini. Sekarang kita tentukan 2 angka yang kalau dijumlah jadi 5 dan kalau 2 angka itu dikali jadi 6. Berapa sama berapa? 3 dan 2 ya. Berarti P-nya itu 3, Q-nya sama dengan 2. Benar nggak kalau 3 ditambah 2 jadi 5? Benar. Tapi benar nggak kalau 3 dikali 2 itu 6? Benar juga, ya. Nah, berarti nilai P-nya 3, Q-nya 2. Jadi, ini bisa kita tulis jadi di sini ya. X ditambah 3 terus X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sampai sini kita lihat ya, ini kan perkalian.
terus hasilnya 0. Kalau ini perkalian terus hasilnya 0, berarti kan kemungkinannya salah satunya 0, ya. Bisa si X tambah 3-nya yang 0. Jadi kalau dikaliin ini, X tambah 2 hasilnya akan jadi 0 kan? Kan 0 dikali berapapun hasilnya akan jadi 0. Bisa juga si X tambah 2-nya kan yang 0, X tambah 3-nya bukan 0, tapi X tambah 2-nya 0. Ya, jadi kalau ini dikali, misalnya gini, 0 dikali X tambah 2, kan hasilnya jadi 0. Gitu loh. Jadi kita punya dua kemungkinan. Yang pertama, bisa si X tambah 3-nya yang 0, bisa juga X tambah 2-nya yang 0. Ya. Jadi, kalau gitu berarti kita punya ini 3-nya pindah ruas aja ke sini. Jadi 0 kurang 3 atau langsung jadi min 3. Ini X yang pertama. Ini X yang kedua. 2-nya pindah ruas ke sini. Jadinya min 2. Nah, kita udah punya ini akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita bisa input ke dalam persamaan kuadratnya lagi kalau kamu mau buktiin apakah benar sih jawabannya yang ini gitu ya. Coba ya kita lihat. Ini X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, misalnya X-nya kita ganti sama min 3. Berarti kan jadi min 3 kuadrat ditambah 5 dikali min 3 ditambah 6 sama dengan 0. Min 3 kuadrat jadi 9. 5 dikali min 3 jadi min 15 ditambah 6 sama dengan 0. 9 dikurangi 15 min 6. Min 6 tambah 6 0. Ya kan? Berarti benar nih. Min 3 itu adalah akar dari persamaan kuadrat ini. Coba, sekarang kita coba si min 2 ya. Kalau kita masukkan ke persamaan kuadrat ini, apakah betul hasilnya akan jadi 0? Coba ya. Jadinya min 2 kuadrat ditambah 5 dikali min 2 ditambah 6. Min 2 kuadrat jadi 4. 5 dikali min 2 jadi min 10 ditambah 6. 4 kurangi 10 min 6. Min 6 tambah 6 0. Ya, berarti benar ini. Dua angka ini adalah akar-akar dari X kuadrat tambah 5X tambah 6. Jadi kita bisa tuliskan di sini himpunan penyelesaiannya min 3, min 2. Ya, kalau kamu mau nulis min 2, min 3 juga nggak apa-apa, sama aja. Nah, sekarang Kak Vale akan ajarin cara ngerjain persamaan kuadrat yang ini, soal yang sama, masih dengan pemfaktoran, cuma ini cara lain aja gitu loh cara ngerjainnya. Ada yang bilang lebih cepat, ada yang bilang lebih suka yang kayak gini. Kak Vale tuliskan lagi di sini X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, caranya adalah kita lihat ke yang depan dan yang belakang. Ya, ini kan X kuadrat. X kuadrat itu berarti apa kali apa? X dikali X, ya kan? Jadi di sini kita tulis X, ini X. Terus 6. 6 itu perkalian berapa kali berapa? Bisa 6 kali 1. Ya, bisa 3 kali 2, kayak gitu kan? Nah, sekarang coba kita tulis di sini mau 6 kali 1 dulu deh, misalnya. 6 kali 1. Cara gini. Nah, sekarang kita kalikan. X kita kalikan ke sini, X yang di atas, X yang di bawah kita kalikan ke sini. Jadi kayak kali silang gitu. X dikali 1 X. X dikali 6 6X. Positif kan? Jadi tulis di sini plus 6X. Sekarang kita hitung ini. X ditambah 6X jadinya 7X. Nah, hasil dari ini harus sesuai sama yang tengah. Di sini 5X, berarti hasil penjumlahan ini pun harusnya 5X. Ternyata di sini 7X, berarti bukan 6 kali 1 nih angkanya. Di sini berarti ada yang salah. Kita harus ganti berarti, jangan 6 kali 1. Coba ganti angka lain, berarti selain 6 kali 1 bisa 3 kali 2 ya. Coba 3 kali 2 sekarang. X dikali 2 jadi 2X. X dikali 3 jadi 3X, positif kan? Jadi plus 3X. 2X tambah 3X jadi 5X. Nah, sesuai nih sama yang tengah. Ini 5X, ini juga 5X kan? Berarti pemfaktorannya yang ini. Benar. Ini dan ini. Langsung kita tuliskan di sini. X, ini kan positif, jadi langsung tambah 3. Terus
X ini juga positif tambah 2 sama dengan 0. Nah, sampai sini nerusinnya tinggal kayak yang tadi aja. Jadi ada dua kemungkinan, X tambah 3-nya yang 0 atau X tambah 2-nya yang 0. Jadi X yang pertama kita punya min 3, X yang kedua kita punya min 2. Ya. Pada akhirnya akan sama aja hasilnya. Terserah kalian mau menggunakan yang ini faktoran yang pertama atau yang kedua caranya, ya. Oke Dede, sekarang kita coba kerjakan yang B ya. Di sini ada X kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, kalau kamu lihat bentuknya di sini, ini kan ada A-nya ya. A-nya sama dengan 1 koefisien X kuadrat. B-nya ada nggak? B-nya nggak ada variabel X kan? Variabel X yang pangkat 1 nggak ada, berarti B-nya 0. C-nya ada nggak? C-nya ada, berapa? Min 16. Jangan lupa min ya. Kita lihat di sini B-nya nggak ada. Ini kuadrat. Ya, 16 itu bilangan kuadrat juga bukan? Bilangan kuadrat ada akarnya kan? 4 kan? Terus ini minus. Kalau bentuknya seperti ini, berarti ini adalah bentuk selisih kuadrat. Nah, untuk memfaktorkan bentuk seperti ini, kita bisa menggunakan kayak yang tadi lagi metode yang pertama, pemfaktoran yang pertama. Jadi, kita tentukanlah di sini ini X ditambah ini X ditambah, terus tentukan dua angka yang kalau dijumlah jadi si B kan gitu ya. Tapi B-nya kan 0, berarti di sini jadi 0. Kalau dikali jadi si A kali C, berarti 1 dikali min 16, berarti min 16. Nah, berapa sih yang kalau ditambah, dua angka yang kalau ditambah jadi 0, kalau dikalikan jadi min 16. Berapa sama berapa coba? Min 4 sama 4 ya. Jadi P-nya itu min 4, Q-nya 4. Bener nggak sih? Min 4 kalau ditambah 4 jadi berapa? 0 ya. Min 4 dikali 4 jadi min 16. Jadi di sini bisa kita tulis yang pertama ada X, ini kan tambah P ya, berarti X tambah min 4. Yang kedua X tambah 4. Jangan lupa sama dengan 0. Atau bisa juga dituliskan jadi X min 4 X tambah 4 sama dengan 0. Gini ya. Nah, yang pertama berarti akarnya itu adalah kita bikin gininya dulu ya. Tambah 4 sama dengan 0. Yang pertama itu sama dengan min 4-nya pindah ruas jadi 4. Yang keduanya akarnya itu adalah min 4 ya, plus 4-nya pindah ruas. Jadi himpunan penyelesaian untuk ini itu adalah himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 4, min 4. Nah, kalian bisa gunakan cara seperti ini. Cuma kalau kalian nggak mau ribet, bisa kalian tuh ingat bentuk umumnya selisih kuadrat ya. Jadi A kuadrat min B kuadrat itu akan sama dengan A plus B A min B. Kayak gini ya. Jadi ini kan X kuadrat min 16 sama dengan 0 ya. Aku tulis di sini X kuadrat min 16 sama dengan 0. X kuadrat itu kan berarti apa kali apa? X dikali X kan? Jadi kalau X dikuadratkan jadi X kuadrat. Terus 16 berapa dikuadratkan? Hasilnya jadi 16. Berapa kali berapa? 4 kuadrat ya. 4 kali 4. Ya udah, kalian udah punya nih untuk ditaruh di dalam kurung ini. Jadi langsung X plus 4 X min 4 sama dengan 0. Nah, lanjutannya tinggal sama kayak gini. Karena ini sudah bentuk umumnya untuk selisih kuadrat ya. Jadi kalau kalian kalikan ke dalam, ini dikaliin ke sini, ini kalian ke sini, kali pelangi gitu, hasilnya akan jadi X kuadrat min 16 ya. Contoh lagi, misalnya ada 4X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, apakah ini bentuk selisih kuadrat? Iya. Kita lihat ini 9, ini kan bilangan pangkat ya, 4 juga bilangan pangkat, dan ini X-nya juga X kuadrat. Berarti bisa langsung kita kerjain gini. 4X kuadrat kan sama aja apa sih? 2X dikali 2X, ya nggak? 2X kuadrat 2X kuadrat itu kan jadinya 4X kuadrat ya. Terus untuk 9 3
3 kali 3 atau 3 kuadrat, ya kan? Berarti kalau ini mau kita faktorkan, jadi tinggal 2x tambah 3, 2x kurang 3 sama dengan 0. Ya, bentuk pemfaktorannya jadi seperti ini. Kalau mau mencari akar-akarnya tinggal dilanjutkan lagi. Jadi pertama kita punya 2x tambah 3 yang 0. Kedua kita punya 2x min 3 yang 0. Ya, kalau 2x tambah 3 sama dengan 0 berarti 2x sama dengan min 3. X nya sama dengan min 3 bagi 2, min 3 per 2. Mau dijadiin min 1 per 2 juga boleh ya. Nah ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua berarti tinggal 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Ini x yang kedua. Bisa juga jadi 1 per 2 ya. Nah sekarang kita ke yang C. Sini ada 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. Karena kayak tadi nentuin akar-akarnya kita pakai pemfaktoran ya. Yang pertama tentukan dulu A, B, C, D-nya. A-nya 3, terus B-nya min 5, depannya X ya, jangan lupa minnya. C-nya min 2. Udah tentuin A, B, dan C. Berarti sekarang tinggal bikin pemfaktorannya. Nah, kayak gini. Tapi di sini bedanya sama yang A tadi apa? Kita lihat koefisiennya X kuadrat kan 3. Ya. Berarti di sini kita nulisnya 3x. Di sini nulisnya 3x gitu. Nah, tapi kalau 3x kita kalikan ke sini, ini kan nanti akan dikalikan ya. Kalau mau ngebuktiin bener nggak jadi kayak gini. Kalau dijabarkan kan jadinya 3x kali 3x jadi 9x kuadrat. Sedangkan di sini harusnya 3x kuadrat bukan 9x kuadrat. Berarti harus kita bagi ya. Jadi supaya salah satunya nanti ada yang hilang. Kita bagi sama 3 gitu loh. Jadi kalau misalnya ini dikali jadi 9x kuadrat. Tapi karena di bawah ada 3 dibagi ini 1 ini 3. Jadinya 3x kuadrat. Balik lagi ke yang awal gitu. Jadi ini pembagiannya sesuai dengan si A-nya. Ya. Kalau misalnya ini 4x kuadrat berarti 4x, ini 4x, ininya 4 gitu ya. Oke, sekarang untuk yang di bagian sini sama kayak tadi. Ini plus P, ini plus Q. Kita tentukan dulu P sama Q-nya. Jadi kalau P tambah Q itu sama dengan B, berarti P tambah Q itu sama dengan min 5. Kalau P dikali Q itu sama dengan A dikali C ya. Berarti kalau P dikali Q itu sama dengan 3 dikali min 2. 3 kali min 2 jadi min 6. Nah, kalian pikir berapa sih angka yang kalau dijumlah jadi min 5, kalau dikali jadi min 6? Berapa sama berapa? Dapat gak? Jadinya min 6 dan 1. Jadi kalian tuh lihatnya pertama dari si ini, yang perkalian dulu. Min 6 itu 6 berarti perkalian berapa kali berapa sih? Oh bisa 3 kali 2, kan bisa ya? 6 itu kan bisa 3 kali 2. Tapi karena ini min berarti salah satu harus ada minnya. Berarti bisa min 3 kali 2. Tapi kalau min 3 ditambah 2 nggak mungkin jadi min 5. Nah bisa juga yang minnya si 2. 3 kali min 2. Bisa aja nih kayak gini. Kalau dikali kan min 6. Tapi kalau ditambah jadi 1. Ini kan min 5. Oh berarti bukan 3 sama 2 angkanya. Ganti. Berapa lagi selain 3 sama 2? Ya berarti 6 sama 1. Ada salah satu yang minus. Yang mana yang minus supaya kalau ditambah hasilnya negatif? Berarti harus yang lebih besar yang minus angkanya. Si min 6 ya. Min 6 kali 1 min 6. Min 6 ditambah 1 min 5 gitu loh. Jadi kalau kalian banyak latihan kayak gini nanti kalian akan terbiasa. Jadi kalian langsung ngeh gitu loh. Oh angkanya sekian sama sekian gitu loh. Jadi nggak usah mikirnya kelamaan kalau udah terbiasa ngerjain kayak gini ya. P-nya min 6, Q-nya 1 ya. Kita udah punya ini, kita masukin ke sini. Jadi 3x min 6 ini kan tambah min 6 ya. Jadi kalian langsung tulis min 6 aja. Terus 3x tambah 1 per 3. Nah
ini sama dengan 0. Gini kan? Sekarang kita lihat dari yang atas, mana sih yang bisa difaktorkan lagi? Jadi ada yang bisa dikeluarin nggak? Gitu. Ada yang bisa dibagi nggak? Kita lihat di sini, ini ada 3x, ini ada 6 yang sebelah sini. Sama-sama bisa kita bagi berapa? Sama-sama bisa kita bagi 3, ya kan? 3x nya dibagi 3 bisa, 6 nya dibagi 3 juga bisa. Berarti 3 kita keluarin dari kurung. Jadi gini, 3 buka kurung, x, jangan lupa ada min 2. Ya. Kenapa min 2? Karena kan kalau dikalikan ke dalam 3 kali x, 3x, 3 dikali min 2, min 6. Ya, pokoknya ini tinggal kita bagi sama 3. 3x dibagi 3 jadi x, min 6 bagi 3, min 2. Gitu ya. Terus yang ini 3x tambah 1 per 3 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini atas sama bawah. Ini kan bentuk perkalian semua, ya kan? Jadi ada yang bisa langsung kita bagi, yang sama, yang mana? Ini 3, ini 3. Gitu. Jadinya kita punya apa ini? X min 2 dikali 3x plus 1 sama dengan 0. Ya udah, sekarang tinggal kita bikin deh. Yang pertama berarti x min 2 nya yang 0. Jadinya x1 nya itu sama dengan min 2 pindah ruas 2. Bisa juga 3x tambah 1 nya yang 0. Jadi 3x sama dengan 1 nya pindah ruas jadi min 1. Jadi x sama dengan min 1 per 3. Ini untuk x2 nya. Jadi 3x kuadrat min 5x min 2, himpunan penyelesaiannya itu adalah min 1 per 3,2. Saya kita ketemu himpunan penyelesaiannya. Sekarang yang kedua nih, yang 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. Nah, caranya kayak yang awal tadi yang udah Kak Vale kasih tahu, kita fokus ke yang depan dan yang belakang, ya. Yang depan di sini ada 3x kuadrat. Berarti berapa kali berapa sih yang dikali supaya jadi 3x kuadrat? Bisa 3x dikali x. Benar kan? 3x kali x jadi 3x kuadrat. Nah, terus kita lihat yang belakang, min 2. Min 2 itu berarti perkalian berapa kali berapa sih? Bisa 2 kali min 1, bisa min 2 kali 1. Ya. Nah, misalnya mau kalian nulisnya min 2 kali 1 kayak gini. Sekarang kita coba kalikan. Kalau kayak gini dikalikan, 3x kali 1, 3x. X dikali min 2, min 2x. Hasilnya jadi berapa? 3x min 2x. Jadi 1x atau x kan? Sedangkan harusnya hasilnya ini sama dengan yang tengah. Ini min 5x. Berarti bukan kayak gini. Gimana berarti? Kalau misalnya Kak Vale yang min tuh yang 1. Oh ya udah, coba berarti yang min di bawah gini ya. 3x dikali min 1 min 3x. X dikali 2 plus 2x. Min 3x tambah 2x kan jadi min 1x atau min x. Oh bukan juga, harusnya min 5x. Berarti gimana caranya? Coba kita lihat. Ini tinggal kita tukar aja posisinya. Ini 1, ini 2 gitu. Jadi 2-nya di bawah. Terus kita tentukan tandanya, yang minus yang mana. Boleh misalnya mau coba min 1-nya dulu yang minus ya. Kalau 1-nya yang minus berarti kan gini. X dikali min 1 min x gitu kan. 3x dikali 2 jadi plus 6x ya, positif kan. Jadinya min x tambah 6x jadi 5x. Oh, sedangkan di sini harusnya min 5x. Di sini 5x. Berarti harusnya yang minus yang mana? Yang 2 gitu loh. Nih. Coba kalau sekarang yang 2. 3x dikali min 2 min 6x. X dikali 1 plus x. Ya enggak? Min 6x tambah x min 5x sesuai sama yang tengah ya. Jadi kita udah dapet nih hasilnya. Kita udah dapet pemfaktorannya. Kita udah punya 3x ditambah 1. Nulisnya gini ya. 3x tambah 1 terus x min 2 ya, sama dengan 0. Nah, sampai sini ngelanjutinnya sama aja kayak yang tadi yang ini ya. Jadi 3x tambah 1 sama dengan 0 atau x min 2 nya yang sama dengan 0 ya. Jadi x yang pertama adalah min 1 per 3, x yang kedua adalah 2 gitu. Jadi hasilnya akan sama aja ya.
Nah, untuk yang pemfaktoran ini, kalau misalnya kalian udah terbiasa ngerjain, pasti kalian akan senang ngerjainnya pakai cara yang ini dibandingkan cara yang membentuk jadi persamaan kuadrat sempurna dan juga yang menggunakan rumus ABC. Tapi kalau misalnya nggak terbiasa pakai ini, maksudnya kalian tuh nggak biasa nyari-nyari angka gitu, berapa ya yang kalau ditambah sekian, kalau dikali sekian, kalian mungkin akan lebih suka yang menggunakan rumus ABC ya. Jadi kalian tinggal input aja angkanya untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadratnya. Jadi kalian langsung dapat tuh himpunan penyelesaiannya berapa setelah kalian hitung-hitung di rumus ABC itu. Nanti kita akan coba bahas itu di video Kavalia yang selanjutnya. Oke, terima kasih banyak adik-adik karena sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Dadah.